Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audrey Vina Ramania, NPM 18 10071, kelas B mata kuliah Hukum Perusahaan. Alasan saya memilih materi KPIT ini karena materi ini sangat menarik untuk dibahas, salah satunya PT Multicon Indrajaya Terminal yang perusahaannya pernah mengalami kasus pilotan. Yuk simak lebih lanjut videonya. Kepailitan adalah suatu kondisi atau keadaan ketika pihak yang berhutang, yakni seorang atau badan usaha, tidak dapat menyelesaikan pembayaran terhadap hutang yang diberikan dari pihak pemberi. Ini dia profil Multicon Indrajaya Terminal PT. Multicon adalah perusahaan nasional yang berkiprah dalam industri jasa konstruksi serta berpartisipasi secara aktif dan dinamis membangun berbagai jenis bangunan, terutama bangunan bertingkat tinggi, dengan prinsip bahwa kepuasan klien adalah prioritas utama. Sejalan dengan perkembangan pembangunan Indonesia, Multicon yang didirikan pada Oktober 1990 telah berhasil mengerjakan berbagai jenis proyek, baik perkantoran, hotel, wisma, rumah sakit, pusat perbelanjaan, sekolah, gudang maupun pabrik. Seiring kiprahnya di dunia jasa konstruksi, Multicon telah menunjukkan banyak keunggulan, antara lain dengan menjadi mitra kerja yang handal, baik di mata klien maupun di mitra kerja, dengan dukungan sumber daya manusia yang kompeten sebagai aset perusahaan. Ada pula identifikasi masalahnya. Yang pertama, apa yang menjadi dasar hukum kepailitan? Yang kedua, bagaimana tanggung jawab direksi jika perusahaan mengalami kepailitan? Ketiga, upaya apakah yang dilakukan PT Multicon untuk membayar hutang? Ada pula dasar kepailitan, pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang. Di sini saya akan membahas tentang bagaimana tanggung jawab direksi apabila perusahaan mengalami kepailitan. Mengenai tanggung jawab direksi apabila perusahaan mengalami kepailitan, dapat kita lihat aturannya dalam pasal 104 UU PT ayat 1 dan 2 yang berbunyi sebagai berikut. Yang pertama, direksi tidak berwenang mengajukan permohonan pailit atas perseroan sendiri kepada pengadilan niaga sebelum memperoleh persetujuan RUPS, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang. Yang kedua, dalam kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terjadi karena kesalahan atau kelalaian direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban perseroan, karena dalam kepailitan tersebut setiap anggota direksi tanggung jawab renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut. Ada pula upaya yang sudah dilakukan PT Multicon untuk membayar hutang. Yang pertama, Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal mengatakan jalan satu-satunya ialah perdamaian terbaik dengan kreditur, yaitu dengan cara membayar hutang. Yang kedua, perusahaan tidak akan sanggup membayar jika tanpa perdamaian dan going center. Yang ketiga, perusahaan telah menghentikan seluruh karyawan melalui putusan hubungan kerja atau PHK. Yang keempat, Direktur PT mengatakan perusahaan sudah stop operasi sejak diputus pailit 4 Mei 2017. Kesimpulannya yang dapat ditarik dalam pembahasan kali ini, yaitu kepailitan adalah suatu kondisi atau keadaan ketika pihak yang berhutang, yakni seorang atau badan usaha, tidak dapat menyelesaikan pembayaran terhadap utang yang diberikan dari pihak pemberi utang. Begitu juga yang dialami oleh PT Multicon Indrajaya Terminal pernah mengalami kepailitan karena hal dalam menyelesaikan utang induk usahanya. Saran untuk pembahasan kali ini, di Undang-Undang Kepailitan tersebut perlu dijelaskan secara jelas mengenai batas-batas yang jelas tentang kesalahan dan kelalaian yang dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada kurator dalam melaksanakan pengurusan dan atau pemberesan yang menyebabkan kerugian pada harta pailit. Apabila tuntutan tersebut terbukti, maka akan diambilkan dari harta pailit dalam pengurusannya, yang mana telah membuat suatu ketidakpastian bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut haknya.
Sekian pembahasan tentang materi kepailitan ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.